Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Channelnya Rano Tati, channel membahas tentang motivasi untuk para teman-teman youtuber pemula semua. Baik kawan-kawan dan saudara-saudaraku semua ya, di kesempatan kali ini ya kita ngobrol santai, sharing ya. Karena saya bukan tutorial ya, saya hanya memberikan motivasi supaya teman-teman itu bisa lebih semangat lagi dalam membangun channel YouTube, berkarya di YouTube ataupun di luar YouTube ya. Baik, kali ini berhubung ini banyak banget yang bertanya kepada saya, Mas, hal apa saja sih yang bisa menggagalkan kita menjadi seorang konten kreator sukses di YouTube? Ya. Jadi gini, ya. Hal-hal apa saja yang bisa menggagalkan teman-teman itu untuk menjadi seorang konten kreator itu sebenarnya banyak, ya. Banyak, tapi itu dirincikan dalam pedoman komunitas YouTube itu hanya sedikit ya, dalam pedoman komunitas YouTube. Dan buat teman-teman yang sudah dimonetisasi, yang sudah tahu pedoman komunitas YouTube, tinggal teman-teman ikutin aturan mainnya, jangan dilanggar ya, karena itu akan merugikan teman-teman semua. Dan buat teman-teman yang belum tahu peraturan pedoman komunitas YouTube, kita akan bahas di sini, tapi nanti akan kita gemblangkan lagi gimana solusinya, gimana caranya supaya teman-teman itu bisa lolos selamat sampai kapanpun teman-teman ngebangun channel YouTube dan bisa sukses di masa depan. Yang kita bahas ini masa depan, bukan masa lalu ya. Kalau masa lalu biarin aja, masa lalu gitu kan. Nah, jadi biarkan aja ya, masa lalu biarlah berlalu, kita gagas masa depan. Yang pertama ya, yang pertama ini kita harus patuh dengan pedoman komunitas YouTube. Pedoman komunitas YouTube ini itu terbagi 3 hal. Yang pertama, kita tidak boleh mengupload video sifatnya kekerasan pada anak, kekerasan pada hewan. Yang kedua, kekerasan seksual. Ya, yang pertama itu kekerasan pada anak, kekerasan pada hewan, kekerasan pada seksual. Itu tidak dibenarkan oleh YouTube untuk diupload di channel teman-teman. Ya. Karena itu adalah kebijakan pedoman komunitas YouTube. Terus ditambah lagi kata-kata yang tidak pantas untuk teman-teman sebutkan. Jadi itu juga akan mencekal sebuah iklan yang masuk di video teman-teman. Nah, di dalam 3 hal yang paling fatal ini, di dalam 3 hal ini masih banyak lagi. Jadi terbagi lagi. Kekerasan pada anak. Oke, kita bahas dulu kekerasan pada anak. Kekerasan pada anak itu salah satu contohnya seperti ini. Ya, salah satu contohnya kekerasan pada anak yang akan terdeteksi. Ini seumpama anak kita lagi main, terus mereka lagi pukul-pukulan, perang bantal, ataupun mereka lagi main balap karung atau segala macam. Kalau itu sifatnya anak-anak, maka akan terdeteksi itu biasanya konten kekerasan pada anak. Ya, karena kenapa? Di sana ada anak-anak yang pakai helm terus dimasukin karung disuruh lari, itu akan terdeteksi kekerasan pada anak. Ya. Terus konten-konten di saat kita penyembelihan hewan, ya. Terus kita lagi potong kurban segala macam, itu salah satu contohnya. Itu juga bisa menggagalkan monetisasi karena akan terdeteksi itu kekerasan pada hewan. Ya. Karena kenapa? Teman-teman pemula ini biasanya ya biasalah pas hari raya kurban, otomatis mereka di saat mau berkurban pun mereka tampilkan videonya di saat penyembelihan hewan ataupun ada bercik darah segala macam ya, karena itu adalah kenang-kenangan diupload dari YouTube dan itu akan dihapus ya, dan itu akan dihapus karena itu akan terdeteksi kekerasan pada hewan ya. Terus kekerasan pada seksual ya, konten-konten yang terkait dengan konten-konten dewasa lah. Konten-konten dewasa ini sebenarnya agak rentan gitu ya, agak rentan ya. Konten-konten kekerasan pada seksual itu memang tidak diperbolehkan sebenarnya ya oleh YouTube, dan itu sudah tercatat dalam pedoman komunitas YouTube. Jadi berhati-hatilah, jangan teman-teman keasikan gitu loh ya, keasikan dalam membuat konten tapi teman-teman tidak bisa mematuhi pedoman komunitas YouTube. Nah, terus hal apa lagi yang bisa menggagalkan selain daripada 3 kebijakan monetisasi, 3 pedoman komunitas yang harus teman-teman patuhi, yaitu ada terbagi seperti apa? Salah satunya konten-konten reupload, konten-konten digunakan ulang, konten berulang,
ataupun konten yang terlalu banyak klaim hak cipta. Ya, oke. Konten-konten re-upload itu konten-konten seperti apa? Konten yang sudah di-upload di media sosial lain, terus teman-teman download, teman-teman ambil, masukkan ke YouTube, itu banyak di YouTube ini. Banyak banget gitu loh, konten-konten yang asal muasal videonya itu mungkin dari TikTok, mungkin dari aplikasi Snack Video, mungkin dari aplikasi Star Maker, ataupun aplikasi Semul, segala macam. Akhirnya di-download dan dijadikan konten di YouTube, di-upload di YouTube. Apakah itu bisa lolos? Dan saya pastikan itu tidak akan bisa lolos monetisasi. Karena kenapa? Konten digunakan ulang, konten re-upload, ya, konten berulang, ya, masuk kategorinya. Jadi hindari hal-hal seperti itu, ya. Bangunlah konten itu dengan original punya kita sendiri. Terus konten apa lagi, Mas? Konten-konten acara TV. Terus teman-teman istilahnya kan download, ataupun teman-teman tangkap layar segala macam, itu juga akan terdeteksi re-upload. Ya, kalau itu sudah terdeteksi re-upload di saat teman-teman pengajuan monetisasi, maka itu tidak akan diloloskan. Ya. Terus konten-konten yang terlalu banyak klaim hak cipta. Yang terlalu banyak klaim hak cipta itu mayoritas konten apa? Karena teman-teman saya perhatikan di YouTube ini kan mungkin supaya mempercantik sebuah video itu akhirnya diisilah dengan lagu-lagu punya orang lain supaya terlihat cantik videonya punya kita, diisilah dengan lagu-lagu punya orang lain. Hati-hati ya, hati-hati, itu juga bisa gagal monetisasi ya. Tidak sedikit juga yang lolos monetisasi, tapi biasanya kalau itu sudah terdeteksi re-upload, maka video itu akan dihapus dan video itu akan membuat monetisasi kita itu dicabut. Biasanya seperti itu. Jadi buat teman-teman harus berhati-hati ya, harus berhati-hati dalam membangun sebuah channel YouTube kalau mau sukses di YouTube. Kalau sekedar berkarir di YouTube untuk menjadi seorang konten kreator saja, ya itu banyak gitu loh. Banyak teman-teman bisa upload video berita Kompas, bisa berita TV One, yaitu udah menjadi bagian daripada konten kreator. Tapi ada kategorinya, konten kreator yang tidak bisa dimonetisasi, konten kreator yang hanya mengupload video tapi mereka tidak bisa berpenghasilan, kecuali kalau channel itu sudah di atas 2 juta subscriber, terus yang nonton sudah banyak, otomatis itu nanti akan ada penghasilan juga. Tetap akan ada penghasilan, minimal ada endorsement yang akan masuk, ataupun ada juga nanti dari vendor-vendor yang lain yang akan masuk, yang mereka akan mempromosikan produk-produk mereka. Karena channel itu sudah besar, yang nonton banyak, meskipun itu nggak dimonetisasi, teman-teman akan tetap bisa mendapatkan penghasilan, tergantung manajemen teman-teman masing-masing nanti kalau sudah sukses gitu loh. Tapi untuk seorang konten kreator pemula seperti kita, seperti teman-teman yang lain, itu akan sulit ya. Jangankan untuk seperti itu, konten original saja yang menurut teman-teman itu konten original, dan itu tetap ada juga yang kena re-upload ya. Jadi buat teman-teman semua, teruslah berhati-hati dalam membangun channel YouTube. Supaya apa? Supaya channel teman-teman itu bisa berkembang, bisa dimonetisasi, dan tidak sia-sia gitu loh. Kalau sekedar menjadi konten kreator biasa ya banyak, seperti yang saya katakan tadi, bisa re-upload segala macam, ya udah upload aja gitu loh. Tapi tidak bisa berpenghasilan. Yang kita bahas ini untuk menjadi konten kreator yang sukses dan bisa menggagalkan cita-cita teman-teman itu menjadi seorang konten kreator yang sukses di masa yang akan datang. Tapi bukan cita-cita teman-teman menjadi seorang konten kreator. Kalau cita-cita teman-teman menjadi seorang konten kreator, teman-teman bisa download lagu orang lain, upload di YouTube. Download lagi film-film punya orang lain dari acara TV, upload di YouTube. Itu sudah menjadi bagian daripada konten kreator. Tapi konten kreator yang karyanya itu bisa dihargai, yang karyanya itu juga bisa sukses, itu butuh proses, dan teman-teman harus mematuhi pedoman komunitas. Karena kalau teman-teman tidak mematuhi pedoman komunitas, maka saya pastikan channelmu itu akan kesulitan untuk diterima monetisasi, dan kecil kemungkinan channelmu itu akan lolos monetisasi ya. Hindari. Kalau sudah kita bahas seperti ini, jadi tinggal teman-teman menghindari saja. Saya cuma bisa memberikan saran kepada teman-teman sesuai apa yang sudah saya alami selama saya membangun channel YouTube ya. Ini bukan cerita yang tidak ada fakta, tapi ini ada faktanya, saya berani bercerita seperti ini
karena ditambah lagi fakta yang akurat yaitu pedoman komunitas. Yang kedua, konten-konten reupload ini tidak sedikit lagi juga yang kena dismonetisasi. Yang ketiga, konten-konten yang terlalu banyak klaim hak cipta itu biasanya gagal dimonetisasi. Ya, ada kategori lagi konten-konten yang klaim hak cipta itu seperti apa? Kecuali kalau teman-teman bermain, seumpama konten klaim hak cipta teman-teman bisa main alat musik, terus teman-teman mengaransemen, mengcover ulang lagu orang lain ataupun punya siapapun, itu bisa biasanya. Tapi ada perjanjian lagi di sana, klaim hak ciptanya berbagi gitu loh ya. Karena teman-teman mengcover atau membuat aransemen baru tapi itu lagu orang lain, nah itu biasanya bisa lolos monetisasi. Tapi kalau kita sekedar punya orang terus kita upload, kalau yang punya orang itu tidak menyetujui video itu ditayangkan di channelmu, maka video itu bisa dihapus secara sepihak oleh yang punya lagu. Dan itu apa ruginya? Ruginya teman-teman bisa dihapus videonya. Terus apalagi mas yang bisa menggagalkan menjadi seorang konten kreator sukses? Yang selanjutnya ini konten-konten terkait tentang istilahnya kan video-video kita itu akan bersifatnya fatal dan kita akan mendapatkan teguran pedoman komunitas aktif. Yang pertama, kalau video kita itu dihapus, salah satunya tadi konten musik, kalau video kita itu dihapus maka kita akan mendapatkan teguran pedoman komunitas aktif. Kalau kita sudah mendapatkan teguran pedoman komunitas aktif, kita diwajibkan untuk mengikuti pelatihan. Biasanya ada pelatihan untuk klaim hak cipta segala macam. Nanti teman-teman akan mendapatkan email untuk mempelajari klaim hak cipta. Terus kalau videomu itu juga dihapus, bukan masalah klaim hak cipta, yang sering dihapus oleh YouTube ini konten-konten kekerasan pada anak, itu sering, kekerasan pada hewan sering juga dihapus. Tapi yang mayoritas kebanyakan ini hal yang sepele tapi teman-teman tidak tahu, apalagi memasukkan nomor telepon di dalam sebuah video. Ya, teman-teman membuat tutorial cara isi data pekerjaan atau apa, akhirnya teman-teman isi alamat, nama, terus nomor telepon, email, semua kumplit di sana, maka itu juga akan dihapus oleh YouTube. Karena kenapa? Itu akan terdeteksi merugikan pihak orang lain ya. Kalau YouTube ini mendeteksi itu akan membuat sebuah kerugian, maka itu akan dihapus oleh YouTube. Itu aja simpelnya ya. Jangankan hal seperti itu, teman-teman membuat memasukkan sebuah link yang linknya itu sifatnya nanti akan merugikan sebuah perusahaan, maka itu akan dihapus oleh YouTube. Apabila terdeteksi link itu akan merugikan sebuah perusahaan, maka biasanya videonya akan dihapus gitu loh. Dan itu suatu kerugian. Bentar, saya ngerokok dulu guys ya. Itu suatu kerugian buat teman-teman semua ya. Kalau masalah YouTube sekarang ini ya penonton sepi gitu loh, itu hal yang wajar untuk seorang konten kreator pemula. Tapi yang paling penting ya, di dalam ngebangun channel YouTube itu apa? Mental harus dikuatkan ya. Teman-teman harus konsisten. Terus teman-teman harus apa lagi? Jangan pernah mengeluh, karena mengeluh itu tidak akan merubah keadaan ya. Itulah yang paling penting. Apabila teman-teman mentalnya sudah ditempa kuat, mentalnya sudah jos, mentalnya sudah baja lah istilahnya kan, dibanting di apapun, mentalmu itu udah kuat. Di saat teman-teman udah mulai berkembang, netizen sudah mulai banyak, ada yang mencemooh segala macam, teman-teman itu tidak akan goyah gitu ya. Teman-teman itu tidak akan goyah. Itulah dari sekian yang kita paparkan ini, yang paling penting itu adalah mentalmu sendiri. Kalau mentalmu itu memang mental pejuang, mental petarung dalam ngebangun channel YouTube, maka teman-teman itu tidak akan pernah mundur, dan insya Allah teman-teman itu bisa monet dan bisa lolos dan juga bisa sukses di tahun yang akan datang ya. Tapi itu semua butuh proses. Seperti yang saya katakan tadi, semua itu butuh proses ya, semua itu butuh proses ya. Kalau teman-teman tidak bisa menikmati proses itu dan teman-teman tidak sabar dengan proses itu, video saya kemarin ya, teman-teman akan terjerumus dan akhirnya apa? Gagal juga teman-teman menjadi seorang konten kreator gitu loh ya.
Konten kreator apa yang gagal? Konten kreator yang sukses dan bisa berpenghasilan. Kalau menjadi konten kreator biasa ya masih bisa. Teman-teman masih bisa upload video segala macam, re-upload segala macam masih bisa. Itu namanya konten kreator. Tapi untuk menjadi konten kreator yang sukses, teman-teman harus mematuhi kebijakan pedoman komunitas YouTube alias YPP. Ya, YouTube Partner. Itu yang harus teman-teman patuhi. Pahami itu. Oke? Jadi tidak perlu, memang videonya agak panjang, tapi insya Allah bisa teman-teman pahami. Dan saya berharap teman-teman konten kreator pemula semuanya, mulai sekarang ini, buatlah konten yang original, yang tidak ada resikonya, gitu loh. Untuk bisa melakukan perubahan di tahun yang akan datang. Ya, mungkin hanya itu ya kawan-kawan. Ya, semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya buat saya dan buat teman-teman semua. Ya, gitu loh ya. Jadi supaya teman-teman itu bisa berpikir gitu loh, oh saya ini mau menjadi seorang konten kreator biasa atau menjadi seorang konten kreator yang sukses juga di kemudian hari ataupun di tahun yang akan datang gitu loh ya. Karena YouTube menyediakan persyaratan 1000 subscriber, 4000 jam tayang dalam kurun waktu 12 bulan ya. Masa teman-teman tidak bisa berkarya selama 12 bulan untuk mengembangkan channelmu? Saya yakin 100% teman-teman pemula ini sudah pinter dan sudah bisa untuk berkarya di YouTube. Ya, persiapkan dirimu, sambut masa depan yang akan bahagia. Oke? Mungkin hanya itu kawan-kawan. Akhir kalam, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, semangat, semangat.